Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu lagi di pelajaran akidah. Dan kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan al-aslul awal ma'rifatur rabb, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Usul yang pertama kita bahas, usul yang ketiga, tiga usul, tiga landasan. Kita sudah bahas usul yang pertama yaitu mengenal Allah. Sekarang kita masuki usul yang kedua, ma'rifatud din, yaitu mengenal agama. Mengenal agama kita ini. Apa sih agama kita? Apa sih Islam itu? Al-Islamu huwa tauhidullah. Huwa tauhidullah wa ta'atuhu wa tarku mukhalafati amrillah. Islam itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah dalam beribadah kepadanya, mentaati Dia dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat ihsan, dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dia Islam, yaitu orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan apa saja yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu huwa din alladzi irtadahu Allahu lin-nasi jami'an. Agama Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi untuk semua manusia. Jadi sebenarnya Islam itu bukan hanya agama untuk sekelompok orang, tidak. Islam itu bukan agama untuk orang-orang Islam saja, tidak. Tapi Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat yang Allah ridhai. Mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Mereka wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu bukan hanya untuk sekelompok orang. Bukan hanya untuk orang Arab Saudi, bukan hanya untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang Malaysia dan yang lain, tidak. Tapi agama ini untuk semua manusia. Maka siapa saja yang tidak masuk ke dalam Islam kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Raditu lakumul Islam madina." Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku meridhoi untuk kalian agama Islam." Maka Allah ridho Islam ini menjadi agama seluruh manusia. Al-Islamu huwa dinul khair was sa'adah was surur. Agama Islam itu adalah agama yang baik, agama yang beruntung, agama yang membuat pelakunya hidup di dalam keberuntungan. Mereka nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka adakah tidak barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya barang siapa yang muslim, yang ikhlas kepada Allah ketika ibadah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak pula bersedih. Bagaimana mungkin orang itu ketika dia sudah Islam dia takut lagi akan neraka? Bagaimana mungkin dia takut akan kekal di neraka? Karena dia sudah pasti dijamin masuk surga kalau dia seorang muslim. Dia akan dijamin masuk surga. Adapun orang kafir maka kekal di dalam neraka. Yang harus ditakutin itu adalah ketika muslim itu masuk ke dalam neraka. Karena
Ada juga di dalam neraka seorang muslim sampai dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, itulah dia agama Islam. Ternyata agama Islam itu enak. Kita cuma disuruh untuk mentauhidkan Allah, disuruh untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Allah ridho kepada semua kepada Allah ridho Islam ini menjadi agama manusia, dan Islam itu adalah agama yang penuh dengan kebaikan. Maka rugi kalau seandainya ada orang yang nggak mau masuk ke dalam Islam. Taib. Kam arkanul Islam wa mahya. Kalau Islam itu adalah agama yang diridhai Allah, ada nggak Islam itu rukun-rukunnya? Berapa rukun Islam? Apa saja itu? Nah, rukun Islam, rukun ini adalah penyangga, tiang yang membantu bangunan berdiri tegak di atasnya. Itu rukun. Kalau tiang ini roboh, maka bangunan yang ada di atasnya juga roboh. Nah, Islam juga memiliki tiang-tiang, pondasi-pondasi. Berapa rukun Islam? Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Apa itu? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama, syahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Kalau seseorang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, tidak meyakini 2 kalimat syahadat ini, tidak mengamalkan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat ini, maka dia kufur. Dia keluar dari Islam. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan Tuhan itu ada selain Allah, ada lagi Tuhan yang lain. Kemudian dia berbuat syirik, tidak mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, maka dia kafir. Jadi ini rukun yang pertama. Harus kita tanamkan ke dalam dada, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah. Siapa yang menyembah selain Allah maka kafir. Itu yang pertama. Rukun Islam yang kedua, iqamus shalah, yaitu menegakkan salat. Menegakkan salat. Ternyata salat ini adalah pilar dari agama ini, salah satu dari pilar dari agama ini, salah satu penyangga kokohnya. Maka tegaknya Islam ya dengan tegaknya orang-orang muslim menegakkan salat. Nah, bagaimana Islam seseorang tersebut bisa tegak kalau salat diabaikan? Karena salat adalah hak yang harus dia lakukan, kewajiban yang harus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, ita'uz zakah, yaitu membayar zakat. Membayar zakat. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan indahnya Islam. Bahwa Islam itu memperhatikan kaum muslimin. Islam itu memperhatikan manusia. Terkadang ada manusia yang kaya raya, yang dia punya kemampuan, yang dia punya harta yang banyak, namun ada kaum muslimin yang lain yang serba pas-pasan, hidupnya penuh kekurangan, atau ada yang fakir, ada yang miskin. Maka Islam mengatur untuk mewajibkan pembayaran zakat. Zakat-zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya harta, ini disalurkan kemana? Kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang tidak punya harta. Sehingga akan apa? Akan sejahteralah penduduknya. Ternyata indah sekali Islam itu. Islam gak hanya memperhatikan antara hubungan manusia sama Tuhannya saja, tapi Islam memperhatikan antara hubungan antara sesama manusia, hubungan antara sesama kaum muslimin yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita zakat. Nah, ini rukun yang ketiga, kita zakah. Rukun yang keempat, shaum Ramadan. Shaum Ramadan. Selain Islam memperhatikan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, kemudian Islam juga memperhatikan hubungan antara hambanya dengan hamba yang lain. Dan Islam juga memperhatikan kondisi yang paling dibutuhkan oleh hambanya tersebut, manusia. Bagaimana mereka bisa sehat, beraktivitas dan yang lainnya. Ternyata Islam juga memperhatikan apa yang paling bagus untuk manusia itu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Kita menahan diri kita, menahan lapar, menahan haus,
makan dan minum, dan kalau dia sudah punya istri atau sudah punya suami, menahan dari berhubungan suami istri. Fungsinya apa? Untuk menstabilkan kondisi manusia, yaitu ada masanya tubuh mereka itu istirahat sejenak dari makan minum, sejenak saja, tidak lama-lama, dari pagi sampai maghrib. Setelah itu silahkan makan lagi, silahkan makan lagi. Nah, ya sebagaimana kalau kita punya mobil, kalau kita hidupkan saja mobil kita, nggak berhenti-berhenti dia hidup saja, ya tentu akan cepat rusaknya. Tapi kalau kita pakai kemudian malam kita matikan, kita biarkan mobilnya tersebut diam, istirahat sejenak, mendinginkan mesinnya, tentu mobilnya akan awet, akan awet. Nah, itu dia. Demikian juga puasa Ramadan itu juga untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya manusia, menghilangkan perilaku-perilaku buruknya manusia. Kenapa? Karena dia harus sabar, dia harus menahan pandangan, dia harus menahan ucapan-ucapannya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nah, ini rukun yang keempat. Adapun rukun yang kelima yaitu Hajju Baitillahil Haram ma'al istita'ah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, yaitu Masjidil Haram, ketika dia mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah besar, ibadah yang mulia yang baru saja dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu ketika mereka mampu untuk melaksanakannya, ketika mereka mampu untuk melaksanakannya. Nah, inilah dia rukun Islam. Nah, siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Misalnya apa? Dia ingkari syahadat. Wah, saya nggak mau syahadat, saya cuma mau sholat, mau zakat, mau Ramadan, mau haji, tapi saya nggak mau syahadat. Saya nggak yakin Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Maka kafir, walaupun dia sholat, walaupun zakat, walaupun Ramadan, walaupun dia melaksanakan ibadah haji, dia kafir, dia keluar dari Islam. Sholatnya nggak diterima oleh Allah, zakatnya nggak diterima oleh Allah, puasanya nggak diterima oleh Allah. Demikian juga hajinya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengingkari syahadat. Demikian juga kalau dia mengingkari sholat, meskipun dia syahadat, dia mengatakan ya aku bersaksi Tuhan itu adalah Allah, dia bayar zakat, dia puasa pada bulan Ramadan, dia melaksanakan ibadah haji, tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Sholat itu nggak wajib, katanya. Sholat itu nggak wajib, kita nggak perlu sholat. Ya kalau mau sholat silahkan sholat, tapi sholat itu hukumnya nggak wajib, katanya. Maka dia bisa juga jatuh kufur, dia kafir. Karena apa? Mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bisa kufur. Bayar zakat yang dia kerjakan, puasa yang dia lakukan, pergi ke haji yang dia laksanakan, ini semua sia-sia, ini tertolak. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Karena apa? Karena dia mengingkari kewajiban salat. Nah, demikian juga mengingkari zakat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, atau mengingkari haji di Baitullah Al-Haram. Maka siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Nah, demikian. Baik, kita masuki yang ketiga. Setelah tadi al-aslul awal, mengenal Allah, al-aslus tsani, mengenal agama Islam, maka kita masuki yang ketiga, al-aslus salis, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kenal kapan dia lahir, di mana beliau lahir, bagaimana kondisi orang-orang Arab pada saat itu beliau telah dilahirkan, nama orang tua beliau. Siapa nama orang tua beliau? Nama orang tua beliau adalah Abdullah.
ibunya adalah Aminah, kakek beliau adalah Abdul Muthalib. Kakek beliau adalah Abdul Muthalib. Nah, nasab beliau, orang tua beliau sampai ke atas itu adalah orang-orang yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Beliau lahir di kota Makkah. Beliau lahir di kota Makkah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu sejarah beliau. Kita harus tahu kisah beliau, sejarah-sejarah beliau. Bagaimana beliau melakukan aktivitas-aktivitasnya pada kehidupan beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, arsalallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an liyu'allimuhumul Islam. Yang kedua, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ingat, yang Allah utus Nabi Muhammad itu bukan kepada sekelompok orang. Tapi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, untuk manusia yang ada di permukaan bumi ini. Untuk manusia yang ada di permukaan bumi ini. Mereka harus mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada semua manusia? Liyu'allimahum al-Islam. Untuk mengajarkan mereka agama Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW, kita juga harus mengenal kapan Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yaitu tatkala beliau di usia 40 tahun ketika beliau bertahanus di Gua Hira. Ketika beliau bertahanus di Gua Hira, maka beliau didatangi oleh Jibril. Kenapa beliau bertahanus? Bertahanus itu artinya mengasingkan diri, berdiam diri dari tempat beliau, dari kota Makkah yang pada saat itu banyak sekali kemaksiatan. Banyak orang-orang minuman keras, minum khamar, banyak kemaksiatan yang lain. Akhirnya beliau menyendiri pergi ke sebuah gua namanya Gua Hira, dan beliau didatangin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril atau orang-orang Nasrani mengatakan namus. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian beliau disuruh oleh malaikat Jibril itu membaca, Iqra. Maka Nabi SAW mengatakan, Ma'ana biqari, bacalah, kata malaikat Jibril. Maka Nabi SAW mengatakan, saya nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Beliau tidak pernah belajar baca dan beliau tidak pernah belajar nulis, sehingga beliau tidak bisa membaca sama sekali. Akhirnya diajarkan oleh Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat yang setelahnya. Jadi Nabi SAW belajar langsung kepada Jibril alaihissalam tentang Al-Quran. Jadi guru Nabi SAW itu adalah malaikat Jibril. Guru Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajarkan agama Islam kepada Nabi SAW. Nah, kemudian setelah beliau diutus, beliau mendapatkan wahyu, maka beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk mengajarkan agama Islam ini kepada seluruh manusia. Dan alhamdulillah Islam di zaman sekarang ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Taib. Yang berikutnya, yajibu alayya ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu perkara yang sangat penting sekali. Wajib bagi kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang mengatakan nabiku adalah Muhammad, nabiku adalah Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Habibi, wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai sayangku. Dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia mencintai Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Tapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Malah dia melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka kecintaannya kepada Nabi, sayangnya dia kepada Nabi itu adalah dusta, bohong itu semuanya.
Kalau kita memang sayang sama Nabi Muhammad SAW, kalau kita memang cinta kepada Nabi SAW, maka sebaiknya kita mentaati Nabi SAW. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita ikuti sunnah Nabi SAW. Apalagi sunnahnya Nabi itu adalah yang bisa menyelamatkan kita dari segala kesesatan. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian ikutin itu, maka tidak akan sesat kalian selamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnahku. Nah, itu kata Nabi SAW. Dan kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak dengan sunnah Nabi SAW. Coba, bisa nggak kita tahu sholat zuhur itu 4 rakaat? Dari mana kita tahu sholat zuhur 4 rakaat? Dari mana kita bisa tahu sholat yang diperintahkan kepada kita itu ada 5 dalam satu hari satu malam? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari mana kita tahu? Kalau bukan dari sunnah Nabi SAW. Nggak ada di dalam Al-Quran disebutkan sholatlah kalian sholat zuhur, sholatlah kalian sholat asar, sholatlah kalian sholat maghrib. Tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan itu. Tapi di mana kita ketahui? Di dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah, ini dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengikuti Nabi SAW. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambil, laksanakan, kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW maka tinggalkan. Maka wajib bagi kita untuk mentaati Nabi SAW. Nah, itu dia. Kemudian ini usul yang ketiga. Usul yang ketiga yang harus kita yakini. Usul yang ketiga yang harus kita yakini. Taib. Usulu aqidatuna. Kita lanjut kepada pelajaran yang berikutnya. Usulu aqidatuna. Taib. Ini untuk perinciannya. Usul aqidatuna, yaitu pokok akidah kita ada 3. Untuk perinciannya tadi sudah kita sebutkan. Ini perinciannya. Al-aslul awal ma'rifatu rabbina subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita kenal? Allah subhanahu wa ta'ala khaliqus samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta langit dan bumi. Apa dalilnya Allah mencipta langit dan bumi? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah katakan, inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itu. Apalagi yang harus kita kenal dari Allah? Allah yang menciptakan manusia dan Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tin ayat 4. Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, Nah, kemudian apa lagi yang harus kita kenal? Ya, kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu, mengatur semua perkara. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah ayat 5. Allah katakan, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Nah, Allah yang mengatur semuanya. Kemudian apalagi yang kita kenal dari Allah? Allah yang menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadanya. Dan inilah dia tauhid. Nah, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia tujuannya agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala
menyuruh kita untuk mengingkari togut. Allah menyuruh kita untuk beriman kepadanya. Apa itu togut? Togut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah, itu togut. Siapa saja, apa saja, setiap sesuatu yang disembah selain Allah, maka itu togut. Itu togut. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 Allah katakan, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur dengan tagut, yang mengingkari tagut dan beriman dengan Allah, maka sungguh dia telah memegang tali yang sangat kuat. Nah, itu dia. Al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Urwatul wuthqa itu artinya tali yang kuat, itu maksudnya adalah la ilaha illallah. Maknanya adalah dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini yang kita ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-aslu tsani tadi mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam, yaitu agama Islam kita adalah agama yang Allah tidak akan terima agama-agama lain selain dari Islam. Siapapun dia, Allah tidak akan terima agama yang lain selain dari agama Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama Islam selain agama Islam itu sebagai agama, siapa yang mencari agama yang lain selain Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia Islam. Jadi agama Islam yang benar. Sekarang Islam itu punya tingkatan dia. Maratibuddin al-Islam. Islam ada tingkatan, dan tingkatan Islam itu ada 3. Tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama Islam, iman, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Islam itu apa? Al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid, yaitu al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertauhid. Wal inqiyadi lahu bi ta'ah, tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya. Wal khulus minasyirki wa ahli, dan membersihkan diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelakunya. Itulah di Islam. Jadi Islam itu adalah mentauhidkan Allah, patuh kepada perintah Allah, dan menghilangkan kesyirikan. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah al-iman, yaitu al-iman apa? Iman rukun iman. Al-antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah, yaitu kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan takdir baik dan buruknya. Itu iman. Dan tingkatan yang terakhir itu adalah Islam, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang melihat kita. Itu tatkala kita beribadah, kita senantiasa berada di dalam pengawasan Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, yang mengenal agama Islam. Taib al-aslu salis, dasar yang ketiga itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurshi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul anbiya wa khatamihim. Beliau adalah Muhammad, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Beliau adalah termasuk dari suku Hashim dan dari suku Quraisy. Dan beliau adalah nabi yang paling afdal, nabi yang paling terbaik, yang paling mulia, dan penutup dari semua para nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballagha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hadaddin wa amarana bi kulli khairin wa nahana an kulli syarrin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agama ini. Beliau mendapatkan wahyu dari Jibril dan beliau sampaikan kepada kita, dan beliau menyuruh kita untuk melakukan amalan-amalan yang baik, dan beliau melarang kita untuk melakukan amalan-amalan yang jelek. Yajibu alaina al-iqtida bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi. Kita wajib untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau suri tauladan, dan untuk mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an,
di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah yang baik, suri tauladan yang baik. Maka kita diwajibkan untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Yajibu alaina taqdimu mahabbatin nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil ummahat wal aba wa jami'in nas. Wajib bagi kita untuk mencintai, mendahului kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada ibu atau bapak kita atau semua manusia. Jadi kita harus yang pertama kali mencintai Nabi Muhammad SAW, baru mencintai ibu dan bapak. Salah kalau ada orang yang mencintai ibu dan bapaknya duluan baru Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus mencintai Nabi Muhammad dahulu. Di atas kecintaan ini, kemudian di bawah-bawahnya ada barulah kita mencintai ibu kita, bapak kita, dan manusia-manusia yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi SAW mengatakan, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia lebih mencintai diriku daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia-manusia yang lain. Nah, jadi kita harus lebih mendahului kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan kirim pertanyaan kalian ke nomor WA saya. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti akan saya bahas, saya jawab. Jadi kita cukupkan saja pelajaran kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.